Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emiliana Isam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi terkait diagram pencar atau dikenal dengan scatter diagram. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan saya presentasi, di antaranya yang pertama mengenai pengertian diagram pencar, yang kedua tujuan penggunaan diagram pencar, yang ketiga kapan kita menggunakan diagram pencar, yang keempat pola diagram pencar, yang kelima langkah-langkah membuat diagram pencar, dan yang keenam itu adalah contoh pengaplikasian diagram pencar. Untuk yang pertama, saya akan membahas terkait pengertian diagram pencar. Diagram pencar atau dikenal scatter diagram itu merupakan alat untuk mendeteksi korelasi atau hubungan antara dua variabel. Nah, sekaligus juga untuk memperlihatkan tingkat hubungannya, apakah di antara dua variabel ini memiliki hubungan yang kuat atau memiliki hubungan yang lemah. Untuk tujuan dari diagram pencar, yaitu untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antar dua variabel, serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel itu, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungannya. Nah, untuk ketiga hubungan yang ini, itu nanti akan diperlihatkan polanya pada pembahasan pola diagram pencar. Selanjutnya, penggunaan diagram pencar. Nah, untuk penggunaan diagram pencar sendiri ada beberapa syarat. Yang pertama, bila sudah memasangkan data numerik. Yang kedua, ketika variabel tergantung, mungkin memiliki beberapa nilai untuk tiap nilai variabel independennya. Dan yang ketiga, ketika mencoba untuk menentukan apakah kedua variabel itu terkait atau dia memiliki hubungan atau tidak. Di sini pola diagram pencar. Ada 3 bentuk pola diagram pencar, yaitu yang pertama pola positif, pola negatif, dan pola tidak memiliki hubungan. Nah, untuk pola positif, yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar di variabel X itu berhubungan dengan nilai-nilai besar yang ada di variabel Y. Sedangkan nilai-nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil yang ada di variabel Y. Jadi dia linear. Nah, yang kedua untuk pola negatif. Pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar di variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil yang ada di variabel Y. Nah, sebaliknya, nilai-nilai kecil yang ada di variabel X itu berhubungan dengan nilai-nilai besar yang ada di variabel Y. Untuk pola yang ketiga, yaitu pola tidak berkorelasi atau pola yang tidak memiliki hubungan. Nah, di sini pola yang memungkinkan tidak memiliki hubungan di antara dua variabel X dan variabel Y, karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar untuk pola positif, tampak titik-titiknya itu dia linear ke atas. Nah, untuk pola negatif, dia linear bentuk titik-titiknya itu dia mengarah ke bawah. Sedangkan untuk pola tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi, titik-titiknya itu tidak beraturan, maksudnya dia menyebar. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan diagram pencar. Di sini yang pertama yaitu adalah pengumpulan data, di mana kita melakukan pengumpulan sepasang data dari variabel X dan variabel Y yang akan dicari hubungannya. Nah, kemudian data-data tersebut, data-data dari kedua variabel itu kita masukkan ke tabel. Nah, langkah yang kedua yaitu pembuatan sumbu vertikal dan sumbu horizontal.
Di sini kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari kedua data variabel X dan variabel Y. Kemudian kita membuat sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya beserta skalanya sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang kita dapat. Langkah yang ketiga yaitu penebaran atau plotting data. Nah, di sini kita lakukan penebaran data atau data plotting ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua. Nah, di mana tadi untuk langkah kedua kita membuat sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Untuk langkah yang keempat, kita memberikan informasi pada diagram pencar atau scatter diagram. Di mana di sini informasinya itu seperti judul grafik, kemudian banyaknya pasangan data. Yang ketiga itu judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontalnya. Yang keempat, interval waktu. Yang kelima itu orang yang membuat atau penanggung jawab scatter diagram tersebut. Nah, untuk pembuatan diagram pencar sendiri itu kita bisa menggunakan Excel untuk membuat scatter diagramnya. Nah, di sini adalah contoh pengaplikasian dari diagram pencar dalam bentuk soal. Dari 40 siswa dalam suatu kelas diambil secara random 12 siswa, di mana nilai-nilai ke-12 siswa dapat dalam mata pelajaran matematika dan fisika dapat kita lihat di tabel. Di sini sampelnya ada 12. Di sini juga untuk kolom yang kedua berisi nilai matematika dan untuk kolom yang ketiga itu nilai fisika. Nah, untuk sampel pertama untuk nilai matematika itu adalah 60, nilainya 60, untuk fisika 80. Nah, di sini untuk sampel yang kedua, untuk nilai matematikanya 45, untuk nilai fisikanya itu 69. Nah, di sini jika kita perhatikan untuk nilai matematika dan nilai fisika, di sini antara nilai-nilai yang besar dan nilai-nilai yang kecil di nilai matematika itu memiliki hubungan atau keterkaitan dengan nilai-nilai yang ada di mata pelajaran fisika. Nah, hal ini nanti akan kita buktikan pada diagram pencar atau scatter diagram. Oke, setelah data-data tadi, data-data yang ada di nilai matematika dan nilai fisika yang di tabel, ketika kita masukkan ke diagram pencar, maka bentuknya itu adalah seperti ini. Bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, di sini di mana dari data pada tabel untuk nilai matematikanya kita beri variabel X dan untuk nilai fisikanya itu adalah variabel Y. Nah, di sini untuk informasi dari diagram pencar sendiri, nilai matematika itu ada di sumbu X dan nilai fisika itu ada di sumbu Y. Nah, di mana rentan dari nilai matematika itu dari 0 sampai 80, untuk nilai fisika sendiri dari 0 sampai 100. Nah, untuk polanya, bentuk pola yang kita peroleh dari diagram pencar ini itu adalah pola positif, di mana di sini tampak titik-titiknya itu dia linear ke atas. Nah, dari pembahasan sebelumnya, untuk pola positif sendiri, itu menunjukkan hubungan atau korelasi di antara variabel X dan variabel Y. Nah, di mana nilai-nilai besar di variabel X, di sini nilai-nilai matematika, itu berhubungan dengan nilai-nilai besar yang ada di variabel Y atau nilai fisika. Nah, sedangkan nilai-nilai kecil yang ada di variabel Y atau nilai matematika itu berhubungan dengan nilai-nilai kecil yang ada di variabel Y atau nilai fisika. Nah, dari diagram pencar ini, kita juga bisa melihat bahwa semakin tinggi X atau nilai matematika, akan semakin tinggi pula nilai Y atau nilai fisika. Jadi di sini terbukti bahwa
hubungan atau keterkaitan antara nilai matematika dan nilai fisika itu adalah bentuk polanya itu adalah pola positif. Untuk pembuatan diagram pencar di sini kita bisa menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di mana di sini untuk langkah pertama tadi kita akan memasukkan data baik dari variabel X dan variabel Y-nya itu ke dalam sebuah tabel. Nah, di sini ada tabel. Untuk kolom pertamanya adalah nomor siswa dari sampel yang pertama sampai sampel yang ke-12. Untuk kolom yang kedua itu adalah nilai matematika, atau di sini tadi kita beri variabel X. Nah, untuk kolom yang ketiganya itu adalah nilai fisika. Nah, di sini kita berikan dia variabel Y. Nah, untuk langkah untuk membuat scatter diagram atau diagram pencarnya, langkah yang pertamanya itu adalah kita klik insert. Klik insert. Nah, kemudian di sini ada beberapa icon. Di sini kita akan klik scatter. Scatter. Nah, akan tampil ada beberapa bentuk scatter. Nah, di sini kita yang kita pilih itu adalah scatter yang bentuknya pertama. Nah, setelah akan tampil bentuk seperti ini, selanjutnya kita klik select data. Select data. Nah, setelah select data, kita klik icon add di select data source. Nah, untuk series name-nya, kita bisa beri nama diagram pencar nilai matematika dan fisika. Nah, untuk selanjutnya, untuk series X value-nya, di sini kita klik icon yang ada di samping barnya. Nah, di sini kita akan memblok nilai yang ada di kolom nilai matematika. Setelah diblok, kita klik icon ini. Nah, untuk series Y value-nya sama. Di sini kita klik. Nah, setelah itu kita blok untuk kolom yang ketiga pada nilai fisika. Setelah itu klik icon ini. Selanjutnya klik OK. Karena tidak ada yang perlu diedit, jadi kita OK. Nah, di sini akan tampil diagram pencarnya. Diagram pencarnya untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat garisnya. Di sini kita klik icon layout 3 ini. Nah, setelah itu akan tampil bentuknya seperti garis-garis dan ada garis linear antara diagram pencar nilai matematika dan fisika. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memberikan informasi atau menambahkan informasi di dalam diagram pencar ini. Nah, yaitu dengan mengedit di axis title ini untuk variabel X dan variabel Y-nya. Nah, untuk axis title di sumbu Y-nya kita beri nilai fisika. Untuk axis title di sumbu Y kita beri nilai matematika.
nilai matematika. Oke. Nah, untuk bentuk dari diagram pencar dari data yang kita masukkan di sini, bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi di sini tampak hubungan atau pola hubungan antara nilai fisika dan nilai matematika, di mana di sini polanya itu adalah pola positif. Jadi terbukti bahwa antara nilai matematika dan nilai fisika di sini itu memiliki hubungan positif atau memiliki korelasi. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.